الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد أيها عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Bapak saudara jamaah yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbaharui takwa dan iman kita. Takwa itu buah dari iman yang sudah berzahir. Iman itu pada hakikatnya dalam kalbu. Ketika hati diisi dengan nama Allah, ketika hati diisi dengan keindahan sifat-sifat Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hatinya tidak pernah lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara ringkas memperbaharui iman dan takwa, bukan dengan teori tapi dengan banyak berzikir dalam sehari-hari. Maka beliau mengatakan sesungguhnya iman itu bid'u wa sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Sesungguhnya iman itu lebih kurang 60 lebih cabang. Di riwayat lain bid'u wa sab'un, lebih dari 70 cabang. A'laha, yang paling luhur, yang paling tinggi, yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah. Inilah cara ringkas untuk memperbaharui iman kita, untuk mewasiatkan diri kita dengan iman. Maka kami mewasiatkan diri kami dan kita semua yang hadir, mari perbanyak kalimah ini. Jika ingin melihat orang yang paling kuat iman dan takwanya, maka lihatlah lidahnya, sikapnya, pikirannya tidak terlepas dari makna la ilaha illallah. Tidak lupa mari kita perbaharui cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau, maka kita tidak tahu dengan kalimah ini. Kita tidak akan mengerti dengan la ilaha illallah. Kita tidak akan pergi Jumat hari ini. Kita tidak akan terlahir dengan azan. Kita tidak mengerti cara bersuci, tidak mengerti cara berinteraksi sehari-hari. Maka kita katakan jazakallahu anka ya sayyidina Muhammad, dan kita katakan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan rahmat kepada beliau sehingga mengalir kepada kita semua. Bapak saudara bukan Allah, di tengah hiruk pikuk pandemi saat ini, mari kita tinggalkan pikiran itu sejenak. Melihat ternyata virus di tubuh umat Islam tidak hanya masalah pandemi, tapi di masjid-masjid ada virus-virus kebencian. Di masjid-masjid, di majelis-majelis kita melihat ada virus perpecahan. Apa gerangan ini? Ternyata memang Rasulullah dulu pernah berdoa, ya Allah jangan pecahkan umatku, dalam hadis Imam Muslim. Tapi Allah tidak menerimanya. Malaikat Jibril tidak mengaminkannya. Akhirnya beliau mengatakan dalam hadis Abu Daud, "May ya'is minkum min ba'di." Siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Pasti akan melihat ikhtilaf, perbedaan yang banyak, katsira, sangat banyak. Namun beliau memberikan jalan keluar. Di jalan keluar inilah banyak orang berbeda. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah engkau ikut sunnahku. Sunnah Nabi sudah jelas. Sunnah di sini artinya ajaran, bukan yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sunnah artinya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lalu sunnah para penggantiku. Khulafa berarti para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para ulama dan juga umara. Kita lihat inilah perbedaannya. Bapak saudara maka Allah di masjid kita masih dihidupkan salah satu sunnah yang dihidupkan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ketika Masjid Nabawi sudah sangat sesak, diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu beliau memugar masjid menjadi lebih luas. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu
memerintahkan kepada muazin agar azan 2 kali. Bedanya, azannya lebih awal sebelum waktu masuk, sedangkan kita pas waktu masuk. Tapi itu juga termasuk sunnah Khulafa' Rasyidin al-Mahdiyyin. Di situ ditandai kalimat Khulafa' Rasyidin Mahdiyyin, para pengganti Nabi yang mempunyai 2 karakter. Apa karakternya? Rasyid. Rasyid artinya pintar, cerdas, berilmu, intelektual, dan spiritual. Tidak hanya pintar berbicara, tapi juga pintar secara rohani. Tidak hanya bening di otaknya, tapi juga jernih dalam jiwanya. Mereka mencontohkan bukan hanya dengan kalam, tapi juga dengan amal dan perbuatan. Lalu ada contoh kedua berikutnya, kriteria kedua. Siapa yang bisa kita ikuti? Al-Mahdiyyin. Kata Mahdiyyin adalah jamak, plural dari kata Mahdi. Apa arti Mahdi? Orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda kualitas seorang pengganti Rasul, kualitas seorang yang mewarisi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasyid itu pada akalnya, sedangkan Mahdi itu pada kalbunya, karena hidayah hanya masuk kepada kalbu, sedangkan kecerdasan ada pada pikiran. Banyak hari ini orang cerdas berteori, cerdas berquran, berhadis, tapi kalbunya tidak bening. Apa yang terjadi? Jika dia berkalam, kalamnya memecah umat. Jika dia berkata, fatwanya membuat umat gaduh. Inilah yang membuat kita cemas di akhir zaman ini. Dunia ini sudah tua, maka semua muncul, kebaikan muncul, keburukan muncul, tidak ada yang malu. Maka kita yang merasa dapat hidayah, jangan malu menampilkan hidayah. Bapak saudara makan Allah, setelah Nabi wafat, terjadi dialog yang sangat alot antara 2 sahabat Nabi. Satu Abu Bakar, satu Umar. Siapa yang memulai? Yang memulai adalah Umar. Kisah ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sejarah pengumpulan Quran. Apa kata Umar? Umar saat itu penasihat Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifatul Rasul, wahai pengganti Rasul. Jadi yang bergelar Amirul Mukminin pertama adalah Umar, sedangkan Abu Bakar bergelar Khalifatul Rasul, langsung pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuan Abu Bakar, Tuan Khalifah, sesungguhnya para penghafal Quran kita telah banyak yang wafat di medan juang. Jadi suatu kali Abu Bakar mengirim para pendakwah hafiz Quran sekitar 700 orang. Ternyata di tengah jalan dibunuh oleh orang-orang munafik. Akhirnya Umar gundah, Umar risau. Beliau datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Tuan Khalifah, kenapa engkau diam? Mari kita buat sesuatu untuk menanggulangi masalah ini. Apa kata Abu Bakar? Sudahlah. Tapi Umar mengatakan, tidak wahai Tuan Abu Bakar, Tuan Khalifah, mari kita kumpulkan Al-Quran yang sudah bercerai-berai, yang terkumpul di mana-mana, berserakan di mana-mana. Lalu apa kata Abu Bakar? Kalimat ini menarik. Ini yang kemudian masih dipakai orang, sedangkan Abu Bakar telah meninggalkan kalam ini. Apa kata Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Umar, apakah engkau ingin melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Kenapa? Karena dalam konsep pemikiran Abu Bakar, setiap yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Berarti ada pemahaman bid'ah pertama yang tidak Nabi buat. Tapi Umar kemudian menjelaskan, wahai Tuan Khalifah, jika kita tidak buat ini, kita tidak kumpulkan Al-Quran walaupun Nabi tidak pernah lakukannya, nanti anak cucu kita, generasi akhir zaman tidak akan menikmati Al-Quran, tidak akan mampu membaca Quran. Selesai kita mati, mereka hidup kembali jahiliyah. Abu Bakar kemudian, tapi ini tidak pernah dilakukan Nabi. Umar pun memberikan hujjah sampai lebih daripada setengah jam mereka berdialog. Abu Bakar pun kemudian terbuka alam pikirannya. Apa kata Abu Bakar? Baik, jika demikian kita cari anak muda yang bernama Zaid ibn Thabit, kita ajak dia untuk mengumpulkan Al-Quran. Datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Zaid. Apa kata Zaid? Wahai 2 orang guru kami, hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau mau buat sesuatu yang Nabi tidak pernah buat? Berarti Zaid juga berfaham seperti Sayyidina Abu Bakar bahwa yang Nabi tidak buat bid'ah.
Ternyata Umar kemudian menjelaskan kembali, karena Umar adalah gurunya. Sebentar selesai persoalan, Zaid pun menerima, tapi sembari berkata, wahai Tuan kami, wahai Abu Bakar dan Umar, jika kalian suruh aku pindahkan gunung Uhud dari satu tempat ke tempat lain, tentu aku akan lakukan dengan mudah, karena barangnya terlihat. Sedangkan Al-Quran ada di dada orang, ada di rumah-rumah, ada di pelepah-pelepah kurma, ada di tulang-tulang, ada di tembok-tembok, ada di serpihan-serpihan batu. Tapi karena beliau telah menyetujui itu dan mengatakan ini tidak bid'ah, beliau pun melakukannya. Dan alhamdulillah, Quran yang kita lihat hari ini itu adalah bid'ah dalam tanda kutip, bid'ah inovasi yang dibuat oleh Abu Bakar dan Umar. Apakah ini benar bid'ah? Ternyata tidak. Jika bid'ah selalu konotasinya negatif, maka ini kita tidak sebut bid'ah. Ini termasuk bagian dari maslahah. Setiap maslahah bukanlah bid'ah. Maka kaum muslimin sahabat makan Allah, jika kita melihat ini, teranglah bahwa tidak semua bid'ah itu ada sesuatu yang Nabi tidak buat. Barangkali ada hal yang Nabi tidak buat, tapi ada kemaslahatannya, maka dia tidak disebut bid'ah. Mari kita belajar dari Abu Bakar dan Umar, Zaid bin Sabit, untuk mau berdialog. Siapa yang mau berdialog, maka perpecahan di umat ini akan berkurang. Tapi apabila kita menutup pintu dialog, kita tidak mau mengaji kepada orang yang lebih hebat dari kita, orang yang berbeda faham dari kita, seperti Abu Bakar mau bertukar pikiran dengan Umar, padahal Umar adalah muridnya juga, maka umat ini akan senantiasa berikhtilaf, senantiasa cekcok, senantiasa benci, senantiasa pecah. Mari kita jaga persaudaraan kita dengan saling berdialog, saling bertukar pikiran. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Nas'alullaha ayataqabbala minna jami'a ibadatina, khasatan salatana, hadhihi salatil jum'ah wa tilawatana wa jami'a ibadatina wa da'awatina. Amin rabbal alamin. Fastaghfiruhu وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أنصحت نفسي وإياكم بأن تجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، وأن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأن تتقوا الله حق تقاته، فإنه من اتقى فقد دخل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وخاصة سبياننا من المصلين، من المتقين، من الذين يتلون آياتك حق تلاوته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ووفقنا وأهلنا وذريتنا وعدك. اللهم أعذنا من كل فتنة ما علمناها وما لا نعلم. اللهم إننا نسألك الخير كله مما علمنا وما لم نعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.